BHP oleh polisi. Nah, itu. Saya tidak pernah di BHP oleh polisi. Polisi Saya mana, Pak? Polrestabes. Penyidiknya namanya itu Jangkung. Jadi saya ditangkap jam 2 malam dari Bogor, dibawa ke Polrestabes, saya langsung dipaksa tanda tangan BHP yang sudah jadi. Seperti itu. Karena saya tidak mau tanda tangan BHP itu, saya langsung dicoblos ke dalam penjara selama 2 bulan. Jadi selama saya 2 bulan itu, tidak ada penyidik satupun yang datang ketemu saya. Tiba-tiba langsung P21. Seperti itu. Apakah ada ini Pak, ada dugaan penyiksaan atau ini pemojokan atau dipaksa untuk mengakui atau apa gimana? Kalau Pak? memang paksaan, mereka paksakan saya. Mereka paksakan saya untuk harus menandatangani BHP itu. Kalau saya tidak tanda tangan, saya dibuat susah di dalam. Dan nyatanya saya dibuat susah. Jadi selama saya 2 bulan di dalam, saya tidak boleh kontak istri saya, tidak boleh kontak keluarga saya. Siapapun yang datang besok saya nggak boleh. Sampai tiba-tiba itu 40 hari istri saya sudah meninggal, baru saya dengar kabar istri saya meninggal. Jadi saya dikriminalisasi. Sampai istri jenengan meninggal. Sampai saya minta izin telepon istri saya pun mereka nggak izin saya. Lasandri Letsoin, terdakwa pada kasus dugaan pengambilan mobil Mitsubishi Expander milik PT Jabaru Elektrodaya Telematika dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Kejari Surabaya. Darwis selaku penuntut umum dari Kejari Surabaya, menilai berdasarkan keterangan saksi, saksi fakta dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, berkeyakinan terdakwa Lasandri terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 365 ayat 2 kedua KUHP tentang pencurian dengan ancaman kekerasan. Menuntut terdakwa Lasandri Letsoin bin Muhammad Letsoin dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, ujarnya. Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024. Atas tuntutan tersebut, terdakwa Lasandri melalui penasihat hukumnya Abdul Salam menyatakan akan menyampaikan pembelaan. Usai persidangan dikonfirmasi atas tuntutan tersebut kuasa hukumnya terdakwa menyatakan tidak terima dengan tuntutan jaksa. Menurut Salam, kliennya ini bukan mencuri, melainkan hanya menguasai barang milik PT Jabaru untuk sementara, namun dianggap oleh jaksa melakukan pencurian. Lasandri ini sebenarnya bukan mencuri, menguasai itu barang saya lihat. Maksudnya dianggap melakukan pencurian karena dia menguasai. Dan memang bukan menguasai, beliau ini adalah menagih utang 7 miliar sekian itu. Mobil ini sebagai bukan untuk diapa-apain, bukan mau diambil, mau disita, enggak. Kamu bayar dulu, baru kami serahkan mobil. Minimal kan bayar berapa persen kan gitu. Tapi kenyataan sampai mobil ini, ya tidak pernah dibawa kemana-mana. Kebetulan dia bawa ke Bogor itu ke dalam bulan Ramadan dan kembali lagi. Dan dia komunikasi dengan pengacaranya. Tapi kenapa tetap dikatakan melakukan pencurian dengan kekerasan? Ini yang tidak kami terima. Jadi tidak ada hukumnya. Berkas itu tidak pernah ada penangkapan. Jadi makanya kami meminta kemarin kepada pengadilan biar objektif hadirkan saksi verbal di sana adalah seorang penyidik. Kami kirim surat resmi, hakim menolaknya. Ini saya kecewa. Masuk kami klarifikasi, benar nggak kamu ini memeriksa orang ini? Kan tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Main tangkap, dan surat-surat itu dalam waktu 1 hari itu jadi semua, bayangkan. Nah, jaksa ada nggak memberikan petunjuk P8, P19 bahwa perkara ini tidak layak dilakukan prapenuntutan di persidangan? Kenapa? Kan orang lagi hutang. Mereka bawa mobil dikasih polsek, dikasih polisi, bukan mereka ambil mobil, dikasih polisi di kantor polisi. Coba. Seharusnya perdata ini Pak ya? Bukan lagi perdata, tidak ada hukumnya. Ya, ini penegakan hukum kita, ini kriminalisasi. Ini jadi korban. Berarti terdakwa juga korban kriminalisasi. Sementara mereka tagihan 9 miliar, 7 miliar, hampir 8 miliar lah. Ya, 7,99 sekian. Ya, jadi ini kami kecewa sebagai pengacara, tapi insya Allah kalau hakim kami berharap dia objektif dalam melihat perkara ini, jangan melihat pakai kacamata hitam, kacamata kuda, tapi lihatlah hukum ini dengan sebenar transparan. Sudah ada saksi menyatakan tidak pernah membawa mobil kok. Didakwakan 2 orang, robetnya DPO. DPO dari mana robetnya? Tidak pernah diperiksa bagaimana cerita yang mau DPO, dan tidak pernah dipanggil secara hukum. Ya kami kecewa sekali dengan sistem. Ancaman memang 12 tahun, tapi jaksa bisa secara hati nurani lihatlah apakah benar dia melakukan tindak pidana pencurian. Loh, bagaimana? Menguasai barang itu kan dia tidak memiliki. Barang yang ada pada tangan dia, tapi kan sudah serahkan kembali. Mereka tidak mau ambil takut. Sekali lagi, ini mau disuap, bayangkan. Mau disuap. Senada dengan Salam, terdakwa Lasandri menyatakan sebelum datang menagih ke PT Jabaru, dia datang lebih dulu ke Polsek dan mengajak Kapolsek untuk ikut mendampinginya menemui Direktur PT Jabaru. Terkait dengan mobil ini, waktu mobil itu kita ke perusahaan, sebelum ke perusahaan saya melapor ke Polsek. Dan saya minta ke Polsek untuk dari anggota Polsek itu ikut ke perusahaan. Jadi pada saat kita pengambilan mobil itu, jadi itu sama-sama ke sana, direkturnya ini PT Jabaru lihat kita kabur.
mobil itu di situ. Akhirnya diamankan ke Polsek. Jadi mobil itu yang bawa mobil itu saya bersama polisi sampai ke Polsek. Ke Polsek itu telepon sama direkturnya suruh datang. Ditelepon gak menghargai ke Polsek. Dia nggak mau datang. Akhirnya ke Polsek itu serahkan mobil ke saya. Apabila ini dituduh sebagai pencurian, saya minta, berarti ke Polsek terlibat toh. Dia menyerahkan barang ke saya, berarti ke Polsek juga pencuri. Ada dugaan ikut serta. Dipanggil. Jadi jangan mereka main mata dengan polisi. Mereka punya duit sogok-sogok polisi. Polisi ini pun harus diperhatikan. Jaksa dan hakim pun harus diperhatikan. Kalau mereka terlibat suap, saya akan minta KPK periksa mereka. Pak, berarti ada dugaan korban ini diskriminalisasi hukum ya? Bahkan kriminalisasi terhadap saudara kita ini ya dianggap sebagai ya apalah inilah kejahatan terselubung istilahnya antara dari bawah ke atas ya. Hanya ini pesan. Jadi ini ancaman 12 tahun loh. Kan ragu kenapa dituntut 2 tahun kalau memang itu kejahatan itu sikat aja 5-10 tahun kan begitu. Ya, saya tidak pernah di BHP oleh polisi. Nah itu. Saya tidak pernah di BHP oleh polisi. Polisi mana, Pak? Polrestabes Kanit penyidiknya namanya itu Jangkung. Jadi saya ditangkap jam 2 malam dari Bogor, dibawa ke Polrestabes, saya langsung dipaksa tanda tangan BHP yang sudah jadi. Seperti itu. Karena saya tidak mau tanda tangan BHP itu, saya langsung dicoblos ke dalam penjara selama 2 bulan. Jadi selama saya 2 bulan itu tidak ada penyidik satupun yang datang ketemu saya. Tiba-tiba langsung P21. Seperti itu. Apakah ada ini Pak, ada dugaan penyiksaan atau ini pemojokan atau dipaksa untuk mengakui atau apa gimana? Kalau Pak? memang paksaan, mereka paksakan saya. Mereka paksakan saya untuk harus menandatangani BHP itu. Kalau saya tidak tanda tangan, saya dibuat susah di dalam. Dan nyatanya saya dibuat susah. Jadi selama saya 2 bulan di dalam, saya tidak boleh kontak istri saya, tidak boleh kontak keluarga saya. Siapapun yang datang besok saya nggak boleh. Sampai tiba-tiba itu 40 hari istri saya sudah meninggal, baru saya dengar kabar istri saya meninggal. Jadi saya dikriminalisasi. Sampai dan saya istri jenengan meninggal. Sampai saya minta izin telepon istri saya pun mereka nggak izin saya. Sementara menurut kuasa hukum korban, kita mengacu pada fakta-fakta persidangan. Kalau terdakwa ngomong gitu ya memang ya haknya terdakwa. Terus terkait ini Pak, terdakwa kan merasa bahwa ada penyerahan mobil Pak dari terdakwa. Bagaimana Pak? Hanya terdakwa aja lah. Kalau dia mau ngomong ada dari Kapolsek ya, dia tanya aja langsung ke terdakwa kapan. Jadi tuntutan ini wajar Pak ya? Selama ini kan ancamannya kan sekitar 12 tahun Pak. Sementara jaksa cuma nuntut 2 tahun kan Pak? Ya, kan kalau kami sebagai penasihat tidak akan bisa ikut intervensi dalam tuntutan jaksa ini. Sekarang semua itu sudah menjadi kewenangan jaksa. Kewenangan jaksa. Nama lengkap Pak? Budi Kuswahyudi. Pak Kuswahyudi. Budi Kuswahyudi. Pak, itu memang sebenarnya apa ada dugaan pencurian atau apa, kan dia tidak terima dituduh untuk mencuri atau apa itu? Dan fakta persidangan. Perlu diketahui dalam surat dakwaan penuntut umum menerangkan, kasus ini berawal pada Rabu pukul 16.30 WIB tanggal 6 Desember tahun 2023. Terdakwa bersama 5 orang temannya yakni Andre, Immanuel, Nixon dan Franz masing-masing belum tertangkap mendatangi kantor PT Jabaru Telematika Jalan Gayung Kebonsari X nomor 7 Surabaya untuk menagih hutang Ruben yang ada pada Farida, selaku pemilik sekaligus Direktur PT Jabaru Telematika. Menyambut kedatangan terdakwa bersama 5 orang temannya, Bagas yang adalah karyawan PT Jabaru Telematika diperintahkan Farida keluar untuk menjemput pengacara perusahaan bersama dengan Jondrik Budianto dan Muhammad Haryamansyah. Pada saat Jondrik dan Muhammad keluar dari dalam kantor dan berjalan menuju mobil Mitsubishi Expander Ultimate tahun 2022 warna abu perak metalik nomor polisi L1805ABD yang terparkir di halaman kantor, terdakwa bersama dengan 5 orang temannya datang menghampiri Jondrik dan Muhammad. Sewaktu Muhammad akan membuka pintu mobil, terdakwa dengan kasar menutup kembali pintu mobil Mitsubishi Expander Ultimate itu dan meminta kunci mobil yang dipegang Muhammad dengan cara mengambil kunci mobil yang ada di tangan kiri Muhammad sambil berteriak, "Kalian baru ada polisi berani pulang, apa perlu panggil pasukan?" Terdakwa juga meminta dengan paksa STNK mobil Mitsubishi Expander Ultimate itu. Mengetahui hal itu, Jondrik yang saat itu membawa STNK mobil, langsung kembali masuk ke dalam kantor agar STNK mobilnya tidak diambil oleh mereka.
Karena merasa tidak membawa STNK mobil, Muhammad mengatakan jika STNK tidak ada pada dirinya. Kesal, terdakwa pun mengancam Muhammad dengan mengatakan, "Jangan main-main dengan saya ya." Muhammad yang merasa ketakutan selanjutnya kembali masuk ke dalam kantor. Usai mengeluarkan ancaman, selanjutnya terdakwa bersama dengan 5 orang temannya pergi meninggalkan kantor PT Jabaru Elektrodaya Telematika dengan membawa mobil Mitsubishi Expander Ultimate, yang dikendarai oleh Robert. Ternyata diketahui, kalau mobil Mitsubishi Expander Ultimate yang diambil oleh terdakwa bersama dengan 5 orang temannya tersebut merupakan milik Farida selaku Direktur Utama PT Jabaru Elektrodaya Telematika dan Farida mengklaim hutangnya pada Ruben telah lunas pada Juli tahun 2022. Saksi Farida tidak pernah mengizinkan terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nixon, Franz dan Robert mengambil mobil tersebut. Akibatnya saksi Farida melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena mengalami kerugian kurang lebih sebesar 300 juta. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh tim dari Polrestabes Surabaya di sebuah rumah di Jalan Mahkota Zamrud nomor 75 Sentul Bogor, Jawa Barat beserta mobil Mitsubishi Expander Ultimate yang dibawahnya, pada dakwaan, dari Surabaya Rahayu mewartakan.